Pada abad ke-15, ada seekor anjing kecil bernama Tarspid Dog. Tugasnya memutar alat pemanggang daging di dapur agar masakan matang merata. Anjing ini cukup populer sampai pertengahan abad ke-19 sebelum teknologi baru menggantikannya. Tarspid hanyalah satu contoh dari sekian banyak ras anjing yang pernah ada. Jika kita lihat sekarang, anjing punya beragam fisik luar biasa. Mungkin paling beragam dibandingkan spesies lain di dunia. Bayangkan seekor Pomeranian hanya berbobot sekitar 2 kg, sementara Mastiff bisa mencapai 100 kg. Dari serigala ke anjing. Semua anjing berasal dari serigala kuno yang mulai hidup dekat manusia setidaknya 15.000 tahun lalu. Mereka adalah hewan pertama yang dijinakkan manusia. Seiring waktu, manusia mulai mengendalikan anjing untuk berbagai tugas dari berburu, menjaga, hingga mengembala. Dan secara selektif membiarkan mereka untuk sifat tertentu. Hasilnya lahirlah keragaman anjing seperti yang kita kenal sekarang. Sekitar 11.000 tahun lalu, anjing sudah memiliki bentuk dan penampilan yang variatif. Namun, pembiakan resmi baru benar-benar dimulai di era Victoria, Inggris. Saat itu, orang tidak hanya mengawinkan anjing untuk pekerjaan tertentu, tapi juga demi penampilan khas hingga akhirnya muncul standar ras yang kita kenal. Sains di balik gen anjing. Walau ras anjing punya ciri fisik yang jelas, genetikanya ternyata jauh lebih rumit. Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan menemukan 10 kelompok gen utama yang berkaitan dengan fungsi tradisional anjing. Ada yang ahli berburu, melacak bau, menggiring, hingga mengambil benda. Namun, mengurai hubungan gen dengan sifat anjing tidak mudah. Misalnya, seberapa besar ras mempengaruhi kepribadian anjing? Dalam studi besar, hanya sekitar 9% kepribadian anjing yang benar-benar bisa dijelaskan oleh rasnya. Beberapa sifat memang diwariskan dari serigala, seperti naluri menggiring pada Border Collie yang menatap mangsanya, atau Retriever yang suka mengambil dan menggigit lembut. Ada juga kebiasaan yang menempel seiring waktu, anjing air yang nyaman di air, Retriever yang jago mengambil, atau Husky dan Malamut yang gemar menolong. Salah satu sifat yang paling kuat diturunkan dari ras adalah beberapa responsif anjing terhadap arahan manusia. Dan di sini Border Collie menonjol. Tapi banyak dari perilaku lain, misalnya kebiasaan berputar sebelum buang air, seberapa mudah anjing marah, atau agresivitas ternyata tidak begitu dipengaruhi oleh ras. Contohnya, meski Pitbull sering dicap agresif, penelitian menunjukkan itu lebih mitos daripada fakta. Gen bukan segalanya. Selain ras, hanya sekitar 25% kepribadian anjing yang dipengaruhi oleh gen. Artinya, lingkungan, cara dibesarkan, dan pengalaman hidup berperan sangat besar. Hal ini juga terlihat pada program pembiakan anjing layanan, Service Dog. Anjing dipilih berdasarkan sifat tenang dan patuh, tapi tetap saja ada beberapa hal yang tidak cocok meski berasal dari garis keturunan yang sama. Meski manusia sangat berperan dalam membentuk fisik dan sifat anjing lewat pembiakan, pada akhirnya kepribadian seekor anjing terbentuk dari kombinasi rumit antara gen dan lingkungannya. Ras bisa memberi gambaran tapi bukan penentu segalanya.